Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sinkronisasi ya, pembahasan untuk dari sistem terdistribusi. Penjelasan pertama, sinkronisasi definisi ya. Sinkronisasi adalah proses pengaturnya jalannya beberapa proses pada saat yang bersamaan. Tujuan utama sinkronisasi adalah menghindari terjadinya inkonsistensi data karena pengaksesan oleh beberapa proses yang berbeda. Ya, bisa disebut mutual exclusion, serta untuk mengatur urutan jalan proses-prosesnya, sehingga dapat berjalan dengan lancar dan terhindar dari deadlock dan starvation. Sinkronisasi umumnya dilakukan dengan bantuan perangkat sinkronisasi. Penyelesaian terhadap masalah ini sangat penting karena perkembangan teknologi sistem komputer menuju ke sistem multiprocessing, terdistribusi, dan paralel yang mengharuskan adanya proses konkuren. Nah, untuk saat ini pembahasannya adalah sinkronisasi clock. Apa sih itu sinkronisasi clock? Jadi, sinkronisasi clock adalah algoritma untuk sinkronisasi di dalam sistem terdistribusi. Nah, untuk sinkronisasi clock ini memiliki beberapa sifat. Di antaranya itu informasi yang relevan tersebar di beberapa komputer. Yang pertama ya. Yang kedua, keputusan pembuatan proses hanya berdasarkan informasi lokal. Lalu yang ketiga, peristiwa kegagalan dalam penyebaban tunggal di dalam sistem harus dihindarkan. Yang keempat, tidak tersedianya clock atau sumber waktu global yang akurat. Yang kelima, sinkronisasi merupakan bagian penting untuk kerjasama dalam pemakaian sumber daya berbagi, atau bisa disebut sharing resource, pengurutan kejadian, dan kesepakatan clock tersebar. Nah, contoh tidak adanya kesepakatan blok global ya di bawah ini. Nah, itu ada gambar nih, dimana waktu kejadian untuk running komputer dan waktu kejadian real time itu sangat berbeda. Makanya di dalam sebelumnya ini nggak ada kesepakatan untuk clock global, jadi nggak sinkron gitu ya. Nah, untuk penjelasannya, gambar di atas menggambarkan bahwa bila waktu pada output 0 adalah 2144. Kemudian shortcode-nya dimodifikasi di komputer lain yang clocknya lebih lambat, sehingga waktu shortcode adalah 2143, sehingga terjadi delay. Karena shortcode memiliki waktu yang lebih lama daripada file objeknya, maka NIC-nya tidak akan melakukan rekompilasi. Lalu untuk selanjutnya adalah clock logika ya. Nah, boleh dikatakan semua komputer memiliki rangkaian pencatatan waktu. Walaupun penggunaan kata clock sudah meluas nih, atau time itu sudah meluas nih kata-katanya. Nah, kata yang lebih tepat adalah timer untuk merujuk komponen dari rangkaian tersebut. Timer ini menggunakan kristal quartz sebagai sumber frekuensinya. Walaupun frekuensinya osilator, pada osilator kristal biasanya stabil. Tetap saja tidak mungkin menjamin bahwa semua kristal yang bekerja di berbagai komputer memiliki frekuensi yang persis sama. Selalu ada sedikit perbedaan yang terjadi dan mengakibatkan perbedaan waktu pula yang disebut clock skew. Berbagai algoritma telah dikembangkan untuk menangani sinkronisasi clock, dan beberapa akan dibahas berikut ini. Nah, ini contoh algoritmanya ya. Ada algoritma Lamport. Dan menurut Lamport, sinkronisasi clock tidak harus dilakukan dengan nilai mutlak clocknya, karena yang diperlukan dalam sinkronisasi proses-proses adalah urutan proses tersebut. Jadi dia tuh kayak macam dia tuh pengennya tuh pengurutan prosesnya ya, dia tidak membahas clocknya. Jadi yang dipentingkan adalah konsistensi internal clock, bukan apakah clock tersebut harus sama persis dengan waktu real. Clock jenis ini biasanya disebut clock logika. Pengurutan peristiwa. Sejumlah problem yang penting akan terpecahkan bila pengurutan peristiwa yang jelas dapat dibuat, bahkan bila waktu realnya tidak diketahui. Untuk mensinkronkan clock logika, Lamport mendefinisikan relasi yang disebut happen before. Contohnya nih rumusnya ya, ekspresi A ke B dibacanya jika A terjadi sebelum B,
Maka artinya semua proses sepakat bahwa kejadian pertama adalah A karena awalnya A, diikuti sesudahnya maka kejadian B atau relation happen before dapat diamati langsung dalam dua situasi. Nah, bila A dan B adalah kejadian suatu event dalam proses yang sama dan terjadi A terjadi sebelum B, maka ya A itu sebelum B, itu benar. Bila A adalah kejadian dari sebuah pesan yang dikirim oleh sebuah proses dan B adalah kejadian di mana pesan tersebut diterima oleh proses lain, maka A ke B juga ya sama-sama juga gitu ya. Nah, contoh clock fisik. Pada beberapa sistem, waktu clock aktual menjadi penting. Contohnya real time system. Untuk sistem ini diperlukan clock fisik eksternal karena alasan efisiensi dan redundansi. Clock fisik jamak biasanya digunakan yang mengakibatkan ada dua masalah muncul. Yang pertama itu bagaimana mensinkronisasikan eksternal clock tersebut dengan clock sebenarnya. Bagaimana mensinkronkan antar clock yang ada. Sebelum membahas jawaban masalah di atas, terlebih dahulu bagaimana pengukuran waktu aktual dilakukan. Nah, jadi zaman dulu saat di mana matahari mencapai titik tertinggi di langit disebut transit of the sun dan terjadi di siang hari. Interval antara dua transit berturutan disebut solar of day, sedangkan solar second didefinisikan tepat 1 berbanding 86.400 dari solar day. Ada algoritma sinkronisasi clock. Frekuensi tick clock logika tergantung dari nilai yang dimuat ke counter, nilai yang menentukan resolusi clock. Interval waktu yang lebih kecil dari resolusi tidak dapat dibedakan lagi, karena laju pergesekan adalah perubahan offset antara clock dengan nominal referensi idealnya. Jadi clock hardware hanya berupa nilai di dalam register yang seperti nilainya 32 bit, yang kelak di rollover penanganan dilakukan dengan mengubah konstanta yang ditambah untuk memperoleh clock software yang biasanya berkisaran di order mikrodetik atau milidetik dari tanggal yang disepakati. Nah, contoh ini adalah contoh-contoh algoritma ya, bukan contoh algoritma yang menyambung ke dalam sinkronisasi. Nah, algoritma Christian ya yang pertama, bila sebuah mesin memiliki penerimaan WWV sehingga dapat berfungsi sebagai time server secara periodik. Nah, tapi setiap mesin mengirim pesan ke time server menanyakan waktu terkini. Terus ada juga algoritma Berkeley. Algoritma Berkeley digunakan untuk mensinkronkan clock relatif terhadap clock lainnya dan bukan terhadap master clock tertentu. Jadi dia tuh hanya mensinkronkan clock relatif ya, dia nggak sinkronin ke master clock. Nah, itu algoritmanya Berkeley. Ada lagi algoritma rata-rata. Algoritma rata-rata berbeda dengan metode sebelumnya yang terpusat, maka metode ini mensinkronkan clock dengan cara desentralisasi. Cara kerjanya dengan membagi waktu ke dalam interval. Resinkronisasi yang lebarnya tetap. Sumber clock eksternal jamak. Algoritma ini memilih jadi dasar protokol NTP ya, disebut Network Time Protocol. Interval waktu dapat ditentukan dapat menggunakan algoritma Christian dengan waktu tunda perambatan yang diketahui digunakan dalam sistem disinkron dengan sangat akurat. Jadi sumber clock eksternal jamak ini kesimpulannya dia menggunakan algoritma Christian, di mana dia tuh seperti halnya pembaruan di dalam algoritma Christian gitu ya untuk algoritma yang keempat ini. Terus ada penggunaan clock sinkron. Pelaksanaan clock sinkron dalam skala luas terjadi baru-baru ini saja. Yang salah satu teknologi enablingnya adalah internet. Adalah mungkin mensinkronkan jutaan clock dalam order milidetik dengan UTC. Berbagai algoritma baru yang menggunakan clock sinkron mulai bermunculan. Berikut ini contohnya. Satu adalah almost one message delivery. Setiap pesan membawa pengenal koneksi dan timestamp. Untuk setiap koneksi, server menyimpan timestamp terbaru ke dalam table. Bila ada pesan masuk dengan timestamp yang lebih lama daripada timestamp yang disimpan,
maka pesan tersebut akan ditolak dan dianggap sebagai duplikat. Konsistensi cache berbasis clock. Konsistensi cache dalam sistem bahan perhatian karena setiap client menginginkan cache file di lokal komputer. Bila dua komputer memodifikasi file secara bersamaan, berpotensi menyebabkan inkonsistensi. Algoritma terpusat. Pada algoritma terpusat, kondisi mutual exclusion atau disebut mutex ditangani oleh sebuah proses yang dipilih sebagai koordinator untuk mengatur entry ke critical region. Setiap proses yang ingin meminta mutex mengirim pesan request ke koordinator. Nah, tapi bila proses tersebut menerima pesan reply dari koordinator, maka proses tersebut diizinkan masuk ke dalam daerah kritis. Sesudah keluar daerah kritis, proses mengirimkan pesan rilis ke koordinator dan melanjutkan eksekusinya. Algoritma tersebar ya. Algoritma tersebar ini kejadian kegagalan karena penyebab tunggal tidak dapat ditoleransi dalam sistem tersebar, sehingga para peneliti mengembangkan berbagai algoritma mutual exclusion ya, yang tadi mutex itu. Jadi dikembangin lagi ya. Algoritma ini bekerja dengan membuat sebuah proses yang ingin masuk daerah kritis. Terlebih dulu membuat pesan yang berisi nama daerah kritis yang ingin dimasuki, nomor proses, dan waktunya terkini. Pesan ini dikirim ke semua proses dengan asumsi komunikasi yang digunakan reliable. Bila sebuah proses menerima pesan request dari proses yang lain, respon yang diberikan tergantung dari status proses terhadap nama daerah kritis tersebut. Ada 3 kasus penerimaan yang mungkin, yaitu penerima tidak berada dalam daerah kritis dan tidak ingin masuk, maka pesan oke dikirim balik. Lalu yang kedua, bila penerima sudah berada di dalam daerah kritis, maka tidak ada pesan yang dikirim. Yang ketiga, bila mana penerima ingin masuk ke daerah kritis tapi belum masuk, maka proses ini akan membandingkan catatan waktu dari pesan yang dikirimkan. Bila pesan masuk memiliki catatan lebih lama, penerimaan akan membalas dengan pesan oke. Sebaliknya, bila pesan sendiri memiliki catatan waktu yang lebih lama, maka penerimaan meletakkan pesan masuk ke antrian dan tidak membahas apapun. Nah, itu contoh kasus-kasus dari algoritma yang tersebar ya. Mungkin cukup sekian ya presentasi pada malam hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangannya dalam pembuatan video ini karena digunakan alat seadanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.